Gini, aduh maksudnya. Jadi kan ayo ke sini. Ini minum dulu. Oh iya, kejuruan. Iya, tadi juga udah. Iya, coba ulangin. Halo guys, kembali lagi di podcast Mantap 86, tempat kita membahas berbagai topik yang seru dan bermanfaat. Saya Nabila Nasya Maulana dan kali ini kita ada topik yang sangat amat relevan, terutama untuk kalian yang sedang atau akan menjalani program PKL. Di sini ada Vira dan Naki. Halo. Oke, kita langsung aja masuk ke sesi pertanyaan. Nah, di sini yang dimaksud tentang PKL itu apa sih kira-kira yang kalian ya, kan dari namanya aja PKL tuh singkatan dari praktek kerja lapangan, yang dimana itu salah satu pembelajaran dari sekolah yang mengharuskan kita bekerja langsung di suatu instansi atau industri. Ya pokoknya di PKL tersebut itu bisa ngajarin kita banyak. Terus juga di akhir PKL pasti ada yang namanya laporan buat memperlihatkan gimana sih kerja kita selama PKL kemarin buat guru-guru. Oh. Menurut pandangan kalian PKL itu apa sih? Dari Dulu ya. PKL itu sendiri kan singkatan dari praktek kerja lapangan, yang dimana itu salah satu pembelajaran dari sekolah yang mengharuskan kita kerja langsung di suatu industri atau instansi, yang dimana kita bakal dapat pengalaman kerja secara langsung. Gimana sih nanti kerja tuh di dunia kerja tuh di sana seperti apa, jadi kita bisa mendapatkan pengalaman secara langsung. Terus juga biasanya di akhir PKL tuh pasti kita harus bikin yang namanya laporan untuk melaporkan kerja kita selama PKL beberapa bulan kemarin ke guru-guru. kalau menurut Naki sendiri gimana? Sama sih kurang lebihnya, tapi kayak PKL itu gimana caranya kita kerja di satu tempat gitu, di satu industri, tapi dengan pelajaran yang kita bawa dari sekolah. Kita juga bisa, sebenarnya kita juga banyak belajar juga sih dari sekolah, di tempat sekolah kita belajar, di sana kita belajar, jadi kita sama-sama jadi tukar ide di dalam satu tempat itu. Jadi gimana caranya biar kita ngerti dia tuh pertukaran Pikiran. ya gitu. Baik. Ya, terus selanjutnya nih, selama kalian PKL tuh kalian tahu nggak sih manfaat PKL tuh apa yang dari jurusan atau luar jurusan kalian gitu? Kalau dari manfaat sih pasti banyak ya. Pasti kita jadi tahu dunia kerja tuh seperti apa. Terus juga kita diajarin banyak yang kita nggak dapat dari sekolah, di sana juga dapat. Juga Iya. secara kedisiplinan juga beda juga. Jadi kan kita ngerasain jadi karyawan, oh datang harus jam segini, udah nggak bisa dapet toleransi lain, telat-telat dan segala macam. Kalau dari Naki sendiri gimana tuh PKL-nya? Kalau dari Naki sendiri gimana? Menurut pandangan kamu? Yes. Lalu tadi aku Satu tempat atau gimana nih kalian? oh iya sorry. Manfaat tuh PKL tuh banyak banget buat semua peserta didik gitu, siswa-siswi, kayak gimana caranya kita jadi makin sopan sih kalau jadi kita kan itu kan orang baru ya, orang baru di sana, jadi kita karena orang baru ya kita harus ngasih yang terbaik lah sebenarnya buat di PKL ini. Manfaatnya banyak banget dari jadi tahu gimana pekerja di sana, terus kita jadi beradaptasi, interaksinya jadi banyak banget sama orang-orang di sana, karyawan gitu. Interaksinya beda ya? Beda banget. Nah, tantangan kalian selama masa PKL tuh kira-kira apa? Banyak atau Lumayan sangat sih. dari sisi mana aja gitu? Kayak paling susah sih bagian adaptasi ke lingkungannya ya kan, dari lingkungan sekolah ke kerja tuh emang agak Jauh. ya.
dari karyawannya gitu. Kalau di sini kan sama teman-teman ya udah Santai-santai aja. Kalau di sana kan kita ya Ada orang senior baru. gitu. Kayak kita harus hormat terus kayak ya masih canggung-canggung gitu lah awal-awal. Sama yang lebih tua ya. Iya. Juga kita juga karena sebenarnya banyak diajarin dari sekolah, tapi di tempat PKL tuh ada beberapa Pelajaran teknik yang baru. beda gitu. Jadi kayak kita masih kurang gitu. Jadi nanya-nanyanya tuh masih malu-malu gitu. Selain interaksi tuh kira-kira apa lagi? Kayak pekerjaannya, sulitannya. Kalau pekerjaan sih sebenarnya hampir sama sih. Kita Kurang kan lebih sama. di jahit-jahit juga. Juga tekniknya udah banyak juga yang diajarin dari sekolah. Lalu jarak aja ya. Jarak Capek. itu tuh lumayan sih. Oh, jarak dari rumah ke tempat PKL-nya. Jadi Jadi tuh kan hambatan masih aja. dekat lah. Oke. Yang kalian cari di tempat PKL tuh kira-kira apa? Yang selain nggak ada di sekolah tapi ada tempat PKL. Buat dari pengalaman sih sebenarnya. Pengalaman. Banyak banget pengalaman yang bisa diambil dari buat kedepannya gitu tuh banyak. Salah satunya apa tuh? Kayak kan kalau aku ada butik ya. Jadi kalau misalkan kita melayani konsumen di sana tuh seperti apa? Kan di sini kan nggak ada orang yang langsung datang beli gimana. Kalau di sana tuh diajarin kayak kalau ada orang langsung diterima, ditamu, terus dikasih minum, kayaknya mau dikasih Kamu sama Iya, kurang lebih sih sama. Cuman kayak kalau di tempat PKL aku eh, karena dia butik biasa, terus dia juga kan dia dibina sama pemerintah Kota Depok. Jadi kita yang harus effort ke tempat customer buat mengukurnya, buat gimana caranya biar si customer ini tuh senang sama hasil yang kita buat. sebagai siswa SMK yang diadakan PKL tuh wajib, menurut kalian siswa SMK tuh wajib diadakan PKL atau enggak sih menurut kalian, pandangan kalian? Wajib sih ya, soalnya kan SMK ya. SMK karena dia kan bukan kayak beda sama SMA gitu kan. Kalau SMA kan emang nanti kalau udah lulus udah bisa aja buat kuliah, tapi karena emang SMK diprioritasinya untuk bekerja, jadi biar tahu pengalaman gini nih PKL tuh nanti tapi nanti pas dari tempat kerjanya langsung mungkin ada perbedaan sedikit, tapi ya jadi kita punya punya pembelajaran dari Gak ada bekalnya sebelum dari PKL gitu. Nah, adakah kekurangan kalian yang kalian rasa tuh di tempat PKL kalian? Tempat PKL kalian? Kalau kurang pasti ada lah banyak. Kira-kira Kayak kita apa? kan baru saya ngerasain masih kalau kurang aku tuh masih takut nanya gitu kayak misalkan dia bikin ini tuh aku mau nanya tuh takut gitu loh, soalnya kayak kalau takut ganggu, soalnya banyak karyawannya lagi pada kerja sih aku nanya tuh kayak Masih agak takut. ini kita ada yang salah, terus nanya aja nggak apa-apa. Kalau dari Naki sendiri gimana nih? Iya. Kekurangan lo? Kalau takutnya paling kayak sama-sama takut tanya gitu kan, nah nggak harus komunikasi itu kan sebenarnya kuncinya cuma di komunikasi. Iya. Gimana caranya kita ngomong ke orang itu biar kita dapat info juga. Jadi biasanya kalau misalkan PKL itu suka komunikasi dulu ke ibu ownernya ada di rumah apa enggak, karena mungkin di tempat PKL aku juga ibu ownernya juga sibuk gitu kan, jadi aku nggak bisa ngikutin yang dia terus-terusan itu enggak, cuman komunikasinya kayak ibu hari ini di rumah apa enggak, saya izin ke rumah buat ngelakuin PKL. Jadi ya gimana cara kita berkomunikasi juga Yes. ke orang. Kita komunikasi. Nah, harapan kalian buat adik-adik kelas penerus PKL di tempat kalian PKL tuh apa kira-kira? Ya semoga sih pasti lebih tanggung jawab lagi untuk PKL nanti, juga lebih banyak belajar lagi, juga jangan takut-takut buat nanya juga. Ya banyak sih, ya semoga lebih baik dari angkatan aku semuanya. Yes, PKL tuh nggak senakutkan itu, cuman bagaimana kita memposisikan dirinya di tempat PKL tersebut. Jadi kalian ya harus mencoba beradaptasi sendiri, gimana caranya kalian menyesuaikan diri di tempat baru. Jangan takut mencoba hal baru. Harapan kalian untuk seluruh siswa-siswi SMK tuh yang bakalan PKL tuh apa tuh?
kira-kira? Jangan malas-malasan lah. PKL tuh lebih Harus lebih rajin ya. Iya, PKL tuh setiap hari, malah bisa sampai di hari Sabtu Minggu tuh bisa diambil harinya. Nggak ada weekend ya. Ada, tapi tergantung tempat PKL juga, gimana ngasih di jadwal. Harus lebih inisiatif lagi. Betul. Sekian dari obrolan kita yang membahas PKL dan harapan kita dari kelas 12 untuk kelas 10 dan kelas 11 yang akan menjalani PKL. So, semoga lebih baik dari angkatan sekarang, semoga lebih lancar, lebih inisiatif lagi. Karena dari sekolah menengah kejuruan tuh kita diutamakan untuk langsung bekerja. Dan untuk Vira dan Naki, terima kasih telah berbagi pengalaman. Kasih juga. Sekian dari saya.